Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih memberi kita sehat, masih memberi kita kesempatan untuk ikut kajian pada pagi hari ini. Allah masih memberi kita umur sehingga kita bisa menambah isi koper kita. Allah memberi kita nikmat banyak sekali. Pagi ini nikmat hati yang tenang, nikmat hati yang bersih ya, seperti yang diajarkan oleh Ustadz, yang dekat dengan Allah, yang selalu ingat dengan Allah, sehingga kita hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama Ustadz Wahid Rahman dalam kajian Tazkiyatun Nafs ya, untuk bisa melembutkan hati kita lagi. Bapak Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang waktu, mari sama-sama kita buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah. Puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan, iman, Islam, kesehatan, dan kebersamaan ini. Semoga kebersamaan ini pula Allah telah membersamakan kita di surganya. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang kemarin terakhir sampai mana ya? Kalau hati yang bersih sampai nomor 6 Ustaz. Dia akan sedih apabila lupa berzikir kepada Allah. Tanda-tanda hati yang bersih ya. Betul. Baik, sampai nomor ke-6. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayah bunda yang semoga Allah memberi keberkahan. Bagian yang ke-6 adalah ciri hati yang bersih. Dia selalu merasa rindu untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala dan mengharap kepada Allah Ta'ala agar amal-amalnya diterima. Jadi orang-orang yang hatinya bersih itu selalu rindu dengan ibadah. Ya. Ada kerinduan yang terus-menerus dalam dirinya ya untuk beribadah. Karena begini, kita ini dalam hidup ingin meraih cintanya Allah. Saya ulangi, kita dalam hidup ini ingin meraih cintanya Allah. Dan agar kita bisa mendapatkan cintanya Allah itu, jalannya adalah dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah, apa saja yang dikerjakan oleh Rasulullah, itulah yang akan kita tiru. Dan itulah yang akan kita jalankan. Sebab satu-satunya jalan meraih cintanya Allah itu hanya dengan mengikuti cara hidup Rasulullah SAW. Dalilnya adalah Al-Quran, surat ketiga, ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim.
Surat 3 Al-Imran ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Banyak orang yang berkata, saya cinta kepada Allah. Tapi persoalannya, apakah Allah mencintai kita? Saya ulangi, banyak orang berkata, saya cinta kepada Allah. Tapi apakah Allah cinta sama kita? Nah, jalan meraih cintanya Allah itu berdasarkan ayat ini, kata Allah, Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni. Maka ikutilah aku, ikutilah Rasul. Kalau kita mengikuti Rasul, yuhibbukumullah. Niscaya kita akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum, dan diampuni dosa-dosa kita. Jadi, jangan hanya mengatakan cinta, tapi bagaimana agar kita dicintai oleh Allah. Nah, mengikuti Rasulullah, bagaimana ibadahnya Rasul. Dan inilah role model buat kita dalam menjalankan hidup ini. Siapa itu? Adalah Rasulullah. Rasulullah itu adalah role model buat kita dalam menjalankan hidup ini. Kita itu kita siapa? Kita orang-orang yang berharap cintanya Allah. Orang yang berharap cintanya Allah, maka dia akan menjadikan Rasulullah sebagai role model, sebagai contoh dalam kehidupan ini. Tapi orang yang tidak pernah berharap cintanya Allah, dia tidak akan pernah menjadikan Rasulullah sebagai contohnya. Coba kita merenung pada Quran surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wa liqa'a rabbih. Surat 33 Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Bagi siapa itu? Rasulullah menjadi suri tauladan bagi orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. Bagi orang-orang yang mengharapkan cintanya Allah. Baru kemudian Rasulullah menjadi role model, menjadi contoh bagi orang-orang yang berharap rahmatnya Allah. Dan bagi orang-orang yang berharap berjumpa dengan hari kiamat. Nah, jadi Rasulullah SAW itu adalah contohnya buat kita. Role modelnya. Bagaimana Rasulullah hidup setiap hari. Bagaimana Rasulullah ibadah. Maka kenapa ada satu hadis. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ada satu hadis. Begitu para sahabat ingin mencontoh Rasulullah dalam menjalankan ibadah. Sampai-sampai para sahabat ini ada 3 orang. Itu datang mengunjungi rumah-rumah Rasul. Jadi dikunjungi rumah-rumah Rasul, berjumpa dengan istri-istri Rasul, dan mereka bertanya, bagaimana ibadahnya Rasul? Begitulah mereka, saking ingin mencontohnya Rasulullah dalam ibadahnya. Sehingga satu-satu didatangi rumah Rasul dan ditanya. Nah ini hadis berjalur dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi Muhammad SAW. Jadi satu waktu ya datanglah 3 orang yang haus dalam ibadah. 3 orang yang haus dalam ibadah datang ila buyuti ke rumah-rumah azwajin Nabi Muhammad SAW, ke rumah-rumah istri-istri Nabi. Mungkin kalau Nabi di masjid dilihat ibadahnya, mereka tiru. Ketika Nabi di jalan, akhlaknya bagaimana? Mereka tiru. Ketika di pasar, melihat Nabi bagaimana? Mereka tiru. Tapi kan apa yang dilakukan Nabi di rumahnya, mereka tidak tahu.
Maka saking mereka rakus dalam ibadah, mereka datang ke istri-istri Nabi, ke rumah istri-istri Nabi. Untuk apa? Untuk menyelidiki bagaimana ibadahnya Nabi. Nah, ketika mereka datang ke rumah istri-istri Nabi, yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna, mereka bertanya, an ibadatin Nabi SAW, tentang ibadah Nabi Muhammad SAW ketika di rumah, ketika malam hari, ketika siang hari, apa saja yang dilakukan oleh Nabi. Dan para sahabat, 3 orang ini ingin menirunya. Lalu kemudian, ikhwani, sahabat-sahabat sekalian, falamma ukhbiru ka'annakum taqalluha. Maka ketika istri-istri Nabi memberitahu kepada mereka tentang ibadah Nabi begini, 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 lalu mereka berkata, ka'annakum taqalluha. Mereka merasa tidak ada apa-apanya ibadah mereka. Mereka merasa sedikit apa yang mereka lakukan. Ketika para sahabat 3 orang ini mendapat cerita dari istri-istri Nabi tentang Rasulullah begini, 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 sehingga mereka merasa kecil, tidak ada apa-apanya. Waqalu, maka 3 sahabat itu bertanya, aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Lalu mereka berkata, kalau gitu bagaimana kita ini? Gimana kita ini? Nabi saja melakukan ibadah sampai seperti itu. Padahal dosa-dosanya yang lampau sudah dimaafkan. Dan dosa-dosanya yang akan datang sudah dimaafkan. Tapi Nabi masih seperti itu ibadahnya. Lalu mereka berkata, aina nahnu? Kalau gitu kita ini di mana? Kita nggak ada apa-apanya. Lalu kemudian, ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, qala ahaduhum ama ana fa'usalli al-laila fa'usalli al-laili abadan. Maka satu di antara 3 sahabat itu berkata, maka kalau begitu, sejak malam ini, sejak hari ini, saya akan selalu sholat malam 1 malam penuh selama-lamanya sampai saya mati. Karena melihat ibadah Nabi yang sangat luar biasa, sehingga mereka berkata, kalau begitu, mulai hari ini, saya akan sholat 1 malam penuh selama-lamanya sampai saya meninggal. Begitulah salah satu sahabat itu berkata. Lalu kemudian, waqala al-akhar, dan satu lagi dari 3 sahabat itu berkata, wa ana asumud dahri abadan wala uftir. Kalau begitu, yang satu ini berkata, saya akan berpuasa setiap hari. Dan saya tidak akan berbuka selama-lamanya. Maksudnya apa? Maksudnya dia mau tiap hari berpuasa. Tidak akan diselang-selang. Selama-lamanya. Lalu kemudian, waqala al-akhar, dan yang satu lagi dari antara 3 itu berkata, wa ana a'tazilun nisa'a fala atazawwaju abadan. Yang satu berkata, kalau gitu, saya tidak akan pernah gauli istri saya. Saya akan menjauh dari istri saya akan beribadah terus-menerus. Saya tidak akan menggauli istri saya. Nah, ini saking rakusnya ibadah. Walaupun itu tidak diperbolehkan oleh Nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Kemudian faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui mereka. Apa kata Nabi? Faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang telah berkata begini, 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 akan bersolat 1 malam penuh selama-lamanya, dan akan berpuasa setiap hari, dan tidak akan menggauli istrinya? Apakah kalian semua yang berkata begitu, kata Nabi? Lalu kemudian, wallah inni la akhsyakumullah
la akhsyakumullah wa atqakum lahu. Lalu Nabi berkata, apa kata Nabi? Sungguh demi Allah, aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Aku yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Lakinni asumu wa uftir. Tapi saya berpuasa dan saya berbuka. Hari ini saya berpuasa, besok saya berbuka, tidak berpuasa, lusa saya berpuasa, lusa lagi saya tidak berpuasa. Padahal aku ini orang yang paling takut kepada Allah. Artinya, yuk ikuti cara puasa Nabi. Nggak usah saking semangatnya tiap hari berpuasa, nggak boleh kata Nabi. Lalu kemudian Nabi berkata lagi, wa usolliya wa arkut. Ya saya sholat. Tapi ketika lelah, saya istirahat. Tidak dipaksakan sholat satu malam penuh, tidak. Ya saya sholat, ya saya kemudian istirahat. Lalu Nabi berkata lagi, wa atazawwajun nisa, dan saya juga menggauli istri, menikah. Lalu bagaimana kalian tidak mau menikah? Bagaimana kalian akan berpuasa setiap hari dan bagaimana kalian akan sholat satu malam penuh selama-lamanya? Lalu Nabi mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa tidak mengikuti kebiasaanku, tidak mencontoh aku, maka dia bukan umatku. Boleh ayah bunda kita rakus dengan ibadah, tapi tetap cara ibadah kita mengikuti ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan karena kita ibadah begitu rakusnya, lalu kemudian kita tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yuk kita contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu kisah begini. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Satu kali Nabi masuk ke dalam masjid. Dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjidah. Satu waktu Nabi masuk ke dalam masjid. Fa idza hablum mamdudun, ya, bainas saratain. Nah, ketika Nabi masuk ke dalam masjid, Nabi melihat ada sebuah tali yang diikat di antara tiang ke tiang. Lalu melihat pemandangan itu, faqala, Nabi bertanya, "Ma hadza al-habl?" Ini tali apa? Ini tali apa? Lalu kemudian qalu, sahabat bertanya, hadza hablu li Zainab. Ini adalah tali punya Zainab. Zainab itu adalah istri Nabi. Fa idza fatarat ta'allaqat bih. Zainab itu kalau sholat sudah capek ya Rasulullah, bersenderan ke tali itu. Saking semangatnya beribadah. Dipaksain sholat itu. Kalau sudah capek bersandar ke tali tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata kepada mereka para sahabat, "Khulluhu." Bukalah tali ini. Liyasilu ahadukum nasyatah. Kata Nabi, hendaklah kalau kalian salatlah dengan semangat. Fa idza fatara falyarkud. Kalau kalian sudah capek, ya kalian istirahat. Jangan dipaksa. Nah, kita boleh rakus terhadap ibadah, tapi kita tidak boleh memaksa. Saya ulangi, kita boleh rakus terhadap ibadah, tapi kita tidak boleh memaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak bebani kalau kita tak sanggup. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Dah boleh maksa-maksa. Ya bunda ya, kalau udah ngantuk ya udah istirahat. Baca Quran, udah capek ya tutup. Ya, jangan dipaksa sampai seperti apa gitu, enggak boleh. Enggak boleh. Ya, kembali ya.
Jadi sahabat, orang tuaku yang saya cintai karena Allah, orang yang hatinya bersih itu selalu merasa rindu untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan mengharap kepada Allah Ta'ala agar amal-amalnya diterima. Ya. Gini, Nabi itu pernah menyampaikan dalam satu hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman begini, وَمَا تَقَرْ ilayya abdi bisyai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaih. Kata Nabi, dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku yang lebih aku cintai dari apa-apa yang telah aku wajibkan kepada hamba-hambaku. Seperti salat fardu, puasa. Jadi jawabannya begini, orang itu kalau mencintai Allah, maka dia memenuhi kewajibannya. Orang itu kalau mencintai Allah, maka dia memenuhi kewajibannya. Ya dia salat, ya dia puasa. Itu kan kewajiban dia. Ia menuntut ilmu. Itu kalau orang mencintai Allah. Lalu Nabi mengatakan, kata Allah, hadis qudsi, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يُمْشِي بِهَا. Ya, yamshi biha. Tak henti-hentinya hambaku itu, kata Allah, mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Tak henti-hentinya hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Untuk apa? Untuk meraih cintaku. Lalu Allah mengatakan, dan ketika aku sudah mencintai hambaku, maka aku menjadi telinga buat pendengaran hambaku. Artinya telinganya dijaga oleh Allah. Kalau dia sudah bisa meraih cintanya Allah, Allah akan jaga telinganya dari mendengar yang Allah tidak suka. Dan aku menjadi mata buat penglihatannya. Matanya pun dijaga oleh Allah. Sehingga dia tidak suka melihat hal-hal yang Allah tidak suka. Begitulah orang melakukan ibadah, mendapat cintanya Allah, maka Allah memproteksi diri kita. Dan aku akan menjadi tangan buat apa yang mereka lakukan. Sehingga tangan kita ini terus berada dalam melakukan yang baik. Dan aku menjadi kaki buat langkah mereka. Jadi kalau disimpulkan begini ya, orang yang mencintai Allah adalah mereka yang memenuhi kewajibannya kepada Allah. Dan orang yang dicintai Allah adalah mereka yang tak pernah berhenti melakukan amalan-amalan sunnah. Saya ulangi, orang yang mencintai Allah, mereka melakukan kewajibannya kepada Allah. Dan orang yang dicintai Allah adalah mereka yang tak pernah berhenti melakukan amalan sunnah. Dipahami ya Bunda? Ayah Bunda? Baik. Ya. Orang yang mencintai Allah adalah mereka yang memenuhi kewajibannya. Dan orang yang dicintai Allah, mereka yang sibuk dengan amalan sunnahnya. Baik ya. Jadi dalam beramal juga kita harus terus berharap kepada Allah Ta'ala agar amal-amal kita diterima. Jadi jangan pula terlalu pede dengan amal kita. Ya, yakin betul. Jangan juga terlalu pede. Harus ada rasa takut dan terus berharap. Jadi ini digabungkan. Ada rasa takut kepada Allah tidak diterima, tapi tetap harus berharap kepada Allah. Berharap saja terlalu pede, tapi tidak ada rasa takut, tidak boleh. Ada rasa takut saja pesimis, tapi menutup harapan, itu juga tidak boleh. Maka antara khauf dan roja itu harus disatukan. Jadi dulu tuh begini ya. Kalau bulan Ramadan, para sahabat itu kan sangat bersemangat dalam beribadah. Itu luar biasa.
Kenapa? Karena para sahabat tahu di bulan Ramadan itu semua amal dilipat gandakan. Sehingga sangat bersemangat bulan Ramadan itu melakukan ibadah. Tidak ada mereka tinggalkan, mereka paksakan betul. Tapi setelah Ramadan berakhir, apa yang mereka ucapkan? Taqabbalallah minna wa minkum. Apa artinya? Semoga Allah menerima amal kebaikan kami dan menerima amal kebaikan kalian. Maksudnya apa? Ada rasa khawatir tetap bahwa ibadahnya tidak diterima. Tapi tetap penuh harap kepada Allah bisa diterima. Sehingga muncullah kata taqabbalallah minna wa minkum. Itu bukan kata-kata ucapan selamat Idul Fitri. Itu adalah rasa khawatir tidak diterima ibadahnya, tetapi tetap berharap kepada Allah bahwa ibadahnya akan diterima. Itu selalu diucapkan oleh para sahabat setiap akhir Ramadan. Ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan juga menerima amal kalian. Kenapa mesti berdoa? Karena penuh harap. Kenapa ada penuh harap? Karena ada rasa kekhawatiran juga tidak diterima. Mungkin tidak ikhlas, mungkin ada ria. Jadi harus ada rasa itu bagi seorang muslim. Jadi tidak terlalu pede begitu ya. Gimana kata Allah dalam hadits qudsi? Jika seseorang terlalu percaya diri dengan amal solehnya, lalu menyepelekan dosa-dosanya, maka kelak dia akan datang kepada Allah berlumuran dosa. Saya ulangi ya. Jika orang terlalu percaya diri dengan amal solehnya, sedang dia menyepelekan dosa-dosanya, maka kelak dia akan datang kepada Allah berlumuran dosa. Jika orang selalu khawatir akan dosa-dosanya dan kesalahannya, lalu dia terus-menerus memohon ampun kepada Allah, maka kelak dia akan datang kepada Allah dalam keadaan selamat. Itu bedanya. Maka jangan juga terlalu pede. Bahkan ya, ada seorang ulama besar sekali, hafal Quran, ribuan hadis, dan ahli ibadah. Namanya Muhammad bin Wasi'. Satu waktu beliau berkata begini. Lau kana lid-dunubi rihun la ahadun ayyajlisa ilayya. Kata beliau, andaikan dosa itu menimbulkan aroma yang busuk, maka tak akan ada seorang pun yang mau duduk bersamaku, kata beliau. Andaikan dosa itu menimbulkan aroma busuk, maka tak akan ada seorang pun yang mau duduk bersamaku. Artinya apa? Ulama ini merasa dirinya banyak dosa. Ya, kita rindu dengan beribadah. Ya, kita berharap ibadah kita diterima, tapi jangan pula terlalu pede dengan ibadah kita. Baik, ya. Jadi selanjutnya bahwa ciri-ciri orang yang hatinya bersih itu selalu merasa rindu untuk melakukan ibadah kepada Allah. Ada kerinduan. Dan selalu berharap kepada Allah agar ibadahnya diterima. Itulah orang yang hatinya bersih. Orang yang merasa pede itu dengan ibadahnya, maka dia sombong. Berarti hatinya kotor. Orang yang tidak ada kerinduan beribadah kepada Allah, itu ciri kalau hatinya sudah rusak. Zuhur ditunggu, asar dinanti, maghrib dirindukan. Bukan asar dia lewati, zuhur dia abaikan, maghrib datang, dia tinggal untuk tiduran. Itu ciri kalau hati orang itu sebenarnya kotor, rusak. Hati orang yang bersih, zuhur dinantikan, asar didambakan, maghrib dirindukan. Baca Quran menjadi harapan dan cita-cita. Berbuat baik adalah kebiasaannya. Memandang orang lebih baik adalah akhlaknya. Menempatkan dirinya tak selalu lebih baik dari orang lain adalah sifatnya. Itulah ciri orang yang hatinya bersih.
Baik, yuk kita tambah. Kita tambah ya. Bagaimana kemudian ciri hati orang yang bersih selanjutnya? Nih, yang ke berapa ya? 7. Yang ketujuh. Orang yang hatinya bersih, hilang kesedihannya dan kesibukan dunia ketika dia mengerjakan salat. Orang tuh kalau sudah salat, kesedihannya hilang, kesibukan dunianya pun sirna. Bukan lagi sholat, masih terus berpikir dunia, bukan sedang sholat, masih dirundung kesedihan. Orang yang hatinya bersih, ya, kesedihan dan kesibukan dunianya, ketika dia mengerjakan sholat, maka sirna. Sholat itu adalah sebuah media, di mana kita konsentrasi kepada Allah. Ya, konsentrasi kepada Allah. Sehingga fokus. Nah, ketika kita fokus, maka kesibukan dunia itu sirna. Kesedihan-kesedihan, ya, itu akan hilang. Salat itu adalah media untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sehingga harapan, kemudian optimis, rasa aman, tenang, itu lahir. Karena dia berkomunikasi dengan Allah. Ya, orang yang hatinya sehat, apabila tengah mengerjakan sholat, maka segala kesedihan dan kesibukannya atas dunia menjadi hilang. Sehingga ia khusyuk dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, ketika kemudian kesibukan dunia masih ada pada diri kita saat kita sholat, maka kita tidak akan pernah khusyuk. Ya, tidak akan pernah khusyuk. Dan orang yang hatinya sehat akan mendapatkan kenikmatan dan kelezatan di dalam sholat. Bukan lagi sholat, ingatnya kemana-mana. Sholat, dia tidak merasakan kelezatan, kenikmatan. Orang yang hatinya bersih itu, dia akan hilang saat dia sholat kesedihannya, kesibukannya terhadap dunia. Lalu kelezatan dan kenikmatan itu dia dapati. Sama dengan begini ya. Kita ketemu orang yang kita cintai, lalu kita berdialog dengan orang yang kita cintai, maka ada rasa damai, nyaman. Begitulah kita saat berdialektika dengan Allah, menjumpai Allah dalam sholat kita, ada ketenangan dan kenikmatan. Ya. Sementara begitu banyak orang yang hatinya sakit, masih sibuk memikirkan dunia, meskipun ia sedang salat. Meskipun ia sedang salat. Padahal Nabi mengatakan begini, innama hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Kata Nabi, sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian, sesungguhnya di antara kesenangan dunia kalian yang aku cintai adalah wanita dan wewangian. Nah, dan dijadikan penyejuk mataku terletak di dalam sholat. Masya Allah ya. Orang yang sehat hatinya akan merasa khusyuk dalam sholatnya. Sehingga orang ini akan dapat berlama-lama dalam sholatnya. Baik bacaannya, berdirinya, sehingga dia merasakan kenikmatan itu. Ya, afdalus salati tulul kunut. Sebaik-baik sholat adalah yang lama berdirinya. Kenapa dia lama? Ya, orang kalau berjumpa bersama dengan orang yang dicintai, dia tidak akan berpisah. Dia asik berlama-lama. Begitulah kalau kita mengatakan cinta Allah, maka kita akan berlama-lama saat berdialog dengan Allah. Ya, sholatnya mesti berlama-lama. Karena ada cinta, ada sayang, ada kerinduan. Nah, ayah bunda sekalian, inilah ciri orang yang hatinya bersih. Hilang kesedihan dan kesibukan dunianya.
saat dia melaksanakan salat. Berganti dengan kekhusyuan, berganti dengan keseriusan kepada Allah. Tapi orang yang hatinya kotor, dalam sholatnya dia masih berpikir soal dunia terus. Dalam sholatnya dia masih berpikir ini, itu. Sehingga tidak ada kekhusyuan. Akibatnya apa? Sholatnya pun cepat. Tidak ingin berlama-lama. Bahkan habis sholat pun selesai. Orang mukmin yang hatinya bersih, sudah sholatnya khusyuk, lama. Setelah sholatnya dia masih mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Sibuk menangis di hadapan Allah, memujinya, bertasbih kepadanya, bersyukur kepadanya, mengagungkannya, mentauhidkannya. Itulah orang yang hatinya bersih. Kemudian selanjutnya yang ke-8, ciri orang yang hatinya bersih itu tujuan hidupnya hanya kepada Allah. Tujuan hidupnya hanya kepada Allah. Orang yang sehat hatinya hanya memiliki satu tujuan hidup. Apa itu? Yaitu untuk mendapatkan keridhaan Allah saja. Untuk mendapatkan cintanya Allah. Jadi apa yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan, hanya semata-mata meraih cinta Allah, meraih ridhonya Allah, meraih kasihnya Allah. Hanya itu saja yang dituju. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, segala aktivitas dan segala ibadahku, wa mahyaya, dan segala aktivitas hidupku, wa mamati, juga matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah Rabb semesta alam. Tidak ada tujuan yang lain. Salatku, seluruh ibadahku, semua aktivitas hidupku, dan matiku, itu semua semata-mata karena Allah. Tidak ada yang lain. Jadi orang yang hatinya bersih, satu tujuan, ingin mendapatkan keridhaan Allah, dan apa yang ia lakukan semuanya karena Allah. Tidak ada tendensi yang lain. Sementara masih banyak orang yang ibadah bukan karena Allah. Masih banyak orang yang menjalankan hidup ini karena gengsi. Sibuk dengan pujian orang. Sibuk dengan sanjungan. Merasa bangga saat orang kemudian menyanjungnya. Dan merasa sedih saat orang kemudian mencelanya. Itu ciri kalau hatinya kotor. Orang yang hatinya bersih tak peduli dengan itu semua. Karena hidupnya hanya karena Allah. Tujuannya hanya karena Allah. Dia tahu disanjung tak jadi rembulan. Dihina tak jadi sampah. Lalu kenapa kita harus sedih saat orang mencela kita? Dan kenapa pula kita harus bangga saat orang kemudian menyanjungi? Andaikan orientasi hidup ini karena Allah, kita nggak peduli itu dengan itu semua. Ya, tidak peduli. Jangan sedih karena orang mencela kita. Ya Allah, tak ada manusia yang lebih baik dari Nabi. Lisannya lembut, tutur katanya indah, akhlaknya mulia, sikapnya menyejukkan. Tapi masih ada orang-orang yang benci kepadanya. Karena kita tidak bisa kontrol lisan orang, tidak bisa kontrol perasaan dan pikiran orang. Yang terpenting adalah kita berbuat baik. Yang terpenting kita melakukan kebaikan. Tidak usah peduli dengan itu semua. Itu terjadi kalau tujuan hidup orang itu karena Allah.
Semuanya tujuannya karena Allah, karena Allah, karena Allah. Orang yang hatinya sehat hanya memiliki satu tujuan hidup, yaitu untuk Allah Ta'ala. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, waja'ala faqrahu baina ainaihi, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, wa man kanat al-akhiratu niyatahu, jama'allahu lahu amrahu, waja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu dunya wa hiya raghimah." Apa kata Rasul? Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan memporak-porandakan urusannya di dunia ini dan menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Matanya selalu kurang karena melihatnya ke atas. Dan ia hanya mendapati dunia ini dengan apa yang telah Allah tetapkan. Jadi saya ulangi, orang yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan memporak-porandakan urusannya di dunia. Dan Allah menjadikan selalu kurang dalam pandangan matanya. Dan Allah hanya memberi sesuai dengan ketetapannya. Dan barang siapa, kata Allah, tujuan hidupnya adalah untuk akhirat, maka Allah akan mengumpulkan urusannya menjadi simpel dan menjadikan kekayaan buat hatinya. Dia selalu merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Apa artinya? Dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Sehingga dia tidak menjadikan dunia itu orientasi. Dunia kemuliaan, dunia segala-galanya, dunia yang akan mengantarkan dia menjadi orang dihargai. Tidak itu bagi orang yang hatinya bersih. Karena Allah akan menjadikan bagi orang yang hatinya bersih itu selalu cukup dengan dunia dan memandang dunia itu hina. Itulah orang yang hatinya bersih. Baik, ayah bunda, saya sampaikan 3 saja ya. Saya sebenarnya lagi kurang sehat. Silakan kalau ada bertanya. Saya minta kalau boleh nawar ya sampai 6:30 aja ya. Oh iya, Saya agak kurang sehat. baik baik Bu ya, Ustadz. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau memperjelas atau memberikan masukan, silakan di raise hand biar saya bisa lihat. Bapak Ibu, mungkin saya untuk memancing yang lain, Ustadz, untuk tadi yang mengenai roja dan khauf itu Ustadz ya. Kalau kita umur seperti kami-kami ini yang sudah ya nunggu waktu lah namanya ya udah deket ya, ada yang sudah uzur sekali. Apakah rasa raja dan khauf itu harus seimbang juga atau akan harus lebih banyak supaya kita ini rasa rajanya tuh berharapnya lebih banyak barangkali kepada Allah. Ya, Gitu. semuanya digabung ya. Tetap ya. Ya gini, orang yang punya rasa takut kepada Allah, satu, akan menjadikan orang ini jauh dari kemaksiatan. Orang yang selalu merasa takut kepada Allah akan bersemangat melakukan ibadah. Saya ulangi ya, orang yang punya rasa takut kepada Allah, ya, rasa khauf, satu, ya, dia akan tinggalkan hal yang Allah nggak suka. Yang kedua akan menjadikan dia bersemangat beribadah kepada Allah. Dan orang yang punya rasa takut kepada Allah akan mendekat kepada Allah. Nah, sementara roja itu harus dipenuhi syarat-syaratnya agar roja itu tercapai. Ya. Bagaimana kita berharap tapi jalan menuju harapan itu tidak kita tempuh. Ya, kedua-duanya tetap harus melekat ya. Tidak boleh dipresentasikan.
Ya, karena kedua-duanya mengompa diri kita untuk membawa kita baik, membawa kita dekat dengan Allah, membawa kita bersemangat beribadah, dan membawa kita menjauhi hal-hal yang Allah nggak suka. Tidak usah dipresentasekan, jadi antara khauf, rasa takut kepada Allah, dan rasa terus berharap kepada Allah, terus ada pada diri kita. Dan terus melekat. Karena rasa khauf saja, tanpa adanya rasa roja, itu jadi orang pesimis. Rasa roja saja, harapan, tapi tidak ada rasa takut, menjadikan orang nanti juga sombong. Sombong. Kedua-duanya tetap harus ada, tidak usah dipresentasikan. Baik, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Itu lewat. Ini maaf. Eh, ini mengenai itu role model. Jadi role model ini apakah hal-hal yang sifatnya, misalnya Nabi Muhammad SAW ini menyenangi warna apa kita ikuti, cara jalan seperti sahabat dulu cara jalannya dia ikuti, kemudian apapun diikuti. Nah, di mana yang lebih bermanfaat itu di mana gitu, dan apakah itu juga termasuk Jawab itu ya, apa sunatullah itu mengenai hal-hal yang demikian seperti berjenggot. Nah, itu juga berjenggot ini saya pernah baca itu Nabi itu sangat senang memegang-megang jenggotnya, kemudian sahabat ikut-ikutan misalnya memegang-megang jenggotnya. Nah, ini apakah ini juga merupakan hal yang mendapatkan ya pahala lah kalau kita katakan itu. Nah, itu jadi Cukup jelas. pertanyaannya di sana. Baik, Terima kasih. Silakan langsung Ustaz. ayah, bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Apa yang disebut sunnah? Sunnah itu adalah semua yang melekat pada Nabi, baik ucapan beliau, sikap beliau, ketetapan beliau. Itu adalah sunnah. Jadi jika ada seseorang ingin mengikuti Nabi, ya, dalam lisan bertutur kata, dalam bersikap, dan apa yang melekat pada dirinya, maka semuanya adalah pahala. Lalu kemudian nanti apa yang dilakukan Nabi itu dikonstruksi oleh para ulama menimbulkan 4 hukum. Apa itu? Wajib. Apa yang dilakukan Nabi ini wajib Anda lakukan, Anda tiru. Seperti sholat, seperti puasa, Ramadan. Nah, apa yang dilakukan Nabi ini Anda ikuti, tapi hukumnya sunnah. Seperti Nabi puasa sunnah, Nabi ayamul bid, Nabi sholat qobliyah ba'diyah. Itu hukumnya sunnah Anda ikuti. Kedudukannya tidak wajib. Tapi kalau Anda lakukan, Anda berpahala. Tapi Anda meninggalkan, Anda tidak berdosa. Cuma rugi. Ya. Bahkan ada yang haram. Yang Nabi lakukan haram kita ikuti. Nabi puasa wisol. Puasa wisol itu Nabi tidak pernah berbuka. Nah, ketika sahabat mengikuti, Nabi mengatakan, jangan kau ikuti, karena yang memberi makan aku adalah Allah. Nabi nikah lebih dari 4, itu pun tak boleh diikuti. Ya. Ada yang sifatnya mubah. Apa mubah? Nabi tidur di atas pelepah kurma. Silakan kalau mau. Ya, kalau mau dapat pahala, tapi itu hukumnya mubah. Nah, Nabi makan dengan 3 jari. Kan yang dimakan Nabi adalah kurma, yang dimakan Nabi adalah gandum yang sudah diperintil-perintil. Ya, kalau kita tidak ikut, apakah dosa? Tidak. Bagaimana kita makan pakai sayur asem, ya kuahnya banyak, udah gitu sahur kesiangan, kan nggak mungkin kita ikuti. Maka hukumnya mubah. Jadi tidak semua yang dilakukan Nabi wajib kita ikuti. Nah, ini yang sering salah kita. Tapi kalau kita berusaha mengikuti Nabi semuanya, maka pahala buat kita. Cara Nabi berjalan, cara Nabi menatap, ya berjenggot, ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Jadi begitu ya. Maka kita harus tahu tentang kedudukan hukumnya. Kalau tidak, nanti kita, oh kamu nggak berjenggot, oh dosa kamu. Anda, karena itu tidak wajib, hukumnya sunnah. Gitu ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain. Kayaknya tadi Pak Zen mau nanya. Silakan Pak Zen, di-unmute dulu Pak Zen. Terima kasih Pak Maswar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tujuan hidup kita memang
kepada Allah ke akhirat. Tapi ada yang terlanjur ditipi oleh Allah dengan harta dunia. Tapi kalau kita diminta dihisap sekarang aja sudah nggak mampu mempertanggungjawabkannya. Nah, ketakutan kita kan nanti waktu di yaumul hisab itu gimana caranya untuk meringankan ataupun diampuni hisabnya gitu. Terima kasih. Ayah, selama kita mendapatinya dengan baik dan menyalurkannya ke tempat yang baik, apa yang kita takutkan ya? Kemudian ada yang keliru yang pernah kita lakukan, mohonlah ampun kepada Allah, banyak berinfak dan bersedekah. Tidak dibebani dengan ketakutan yang berlebih, karena Allah memberikan solusi. Kita dapat dengan cara yang halal, kita salurkan dengan cara yang benar. Lalu ada khilaf kita, mohonlah ampun kepada Allah, banyak bersedekah, banyak berinfak. Jangan terus ada takut, maka rojaknya harus ditanamkan juga itu ya. Ya, jangan khauf saja. Ya, memang betul kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Takkan pernah bergeming kaki manusia di hari kiamat sampai kelak ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya kemana dihabiskan. Wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Ya. Wa an jismihi fima abla, dan tentang tubuhnya kemana saja dihabiskan. Kalau saya melihat ayah nih, sudah seumur ini masih ikut kajian kayak begini, Masya Allah. Masya Allah. Nabi pernah bilang, kata Nabi, qala ya Rasulullah, man khairun nas? Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa orang terbaik? Nabi mengatakan, qala man tala umruhu wa hasuna amalu. Mereka yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia itu adalah man tala umruhu wa sa'a amalu. Mereka panjang umurnya tapi amalnya buruk. Saya baru bersedih ya melihat orang umurnya 69 tahun masih mukul orang karena dia mabuk di bar. Masya Allah, ini sudah umur 68-69 tahun masih ke bar, lalu dia mabuk mukul orang. Udah ingat mati. Udah ingat mati. Ya, itulah disebut seburuk-buruk umur. Syarrun nas, seburuk-buruk manusia. Panjang umurnya Allah kasih kesempatan, tapi buruk amalnya. Sebaik-baik manusia, panjang umurnya, baik amalnya. Seperti ayah bunda yang ada di grup ini. Kadang-kadang ini buat iri saya loh, Bun. Ya. Apakah saya umur ayah bunda masih semangat untuk seperti ini? Kita tidak tahu. Ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Minta izin, saya sudah menggigil. Oh iya, baik Ustaz, Masya Allah. Aduh, terima kasih banyak nih Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya yang nanti kita sambung pertanyaannya karena Ustaz kondisi beliau tidak memungkinkan untuk meneruskan kajian pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Ustaz, dan kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Semoga cepat sembuh. Cepat sembuh Ustaz. Amin. Cepat sembuh Ustaz. Amin.